Lanjutkan serial pengajaran kita untuk mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh menyambut kedatangan Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita belajar tentang dasar Alkitabiah. Selalu saya kalau khotbah, saya mengajar, saya tidak mau keluar dari konteks Alkitab, saudaraku. Semua apa statement yang saya ajarkan, semua ada landasan firman-Nya, ada kekuatan firman di situ. Jadi saya nggak mau mengaplikasikan keakademisan yang sudah saya terima dari Tuhan dengan luar biasa cuma-cuma, ya kan, dengan pertolongan Tuhan, dan saya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, ya, terkutuklah orang yang menjadi penyesat, ya kan, seperti itu. Saya nggak mau, saudaraku, karena bagi penyesat itu adalah tempatnya benar-benar di neraka yang paling luar biasa, saudaraku, ya kan. Bahkan Alkitab menulis, biarlah batu kilangan dikalungkan di lehernya dan dia dibuang ke laut, misalnya begitu, ya kan. Batu kilangan itu kurang lebih beratnya 500 kilo, saudara. Sudah bisa bayangkan. Ya, saya nggak mau menyesatkan saudara, dan saya mau mengajar sesuai dengan apa yang kebenaran Alkitabiah, dan saya berdoa berharap sudah meresponi, ya, meresponi dengan menanggapi, melakukan, menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Tidak ada yang instan memang, tapi kita punya niat, aku mau Tuhan belajar. Amin, saudaraku. Ya, karena kita memang belum sempurna. Nanti kesempurnaan kita mencapai puncaknya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Amin, saudaraku. Ya, untuk kita bisa hidup di dalam komunitas. Jadi Tuhan itu menghendaki kita itu hidup berkomunitas, bukan hidup masing-masing, bukan hidup diri sendiri untuk diri sendiri, bukan. Tuhan menciptakan saudara dan saya itu untuk berkomunitas. Mana bukti ayatnya? Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang tidak baik manusia seorang diri saja. Maka itulah diciptakan Hawa supaya hidup berkomunitas dalam sel yang terkecil, yaitu keluarga. Amin, saudaraku. Dalam sel yang lebih besar lagi, dalam kehidupan berjemaat, bergereja. Dalam kehidupan yang lebih luas lagi, dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan yang luas lagi, dalam kehidupan bernegara. Kita harus bersosial, kita harus berkomunitas. Saudara harus pastikan bahwa saudara itu punya komunitas, baik di luar sana maupun di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kita berjemaat, saudaraku. Ya, dasar Alkitabiahnya. Dan yang perlu digarisbawahi, ini adalah merupakan gaya hidup atau cara hidup jemaat yang mula-mula, cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, cara hidup yang Tuhan sangat berkenan, cara hidup yang sangat punya dampak luar biasa, saudaraku. Ya, karena ini benar-benar dihidupi oleh para murid-murid, para jemaat di Kisah Para Rasul, dan kita percaya Kisah Para Rasul sampai hari ini yang merupakan bagian dari Alkitab Perjanjian Baru yang kita pegang menjadikan pedoman, itu masih berlaku sampai hari ini. Amin, saudaraku. Karena ada pendapat atau pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa seperti mujizat itu sudah berhenti, ya, seperti kesembuhan ilahi itu sudah berhenti, bahasa roh sudah berhenti, semuanya itu hanya terjadi pada zaman Kisah Para Rasul. Setelah itu nggak terjadi lagi. Ada di luar sana yang berpendapat seperti itu, tapi kita sebagai insan Pentakosta, ya, kita yang mengaku dan meyakini bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, semua isi di Alkitab ini masih berlaku sampai hari ini. Ya, itu akan berakhir ketika yang sempurna datang. Alkitab mencatat bahasa roh akan berakhir, nubuat akan selesai, pengetahuan akan lenyap. Kapan itu terjadinya? Ketika yang sempurna datang. Siapa yang sempurna? Yang sempurna jelas Yesus Kristus. Dia belum datang, berarti masih berlaku. Mujizat masih ada, bahasa roh masih ada, nubuat masih ada. Amin, saudaraku. Ya, nanti kalau Yesus sudah datang, itu kesempurnaan yang luar biasa. Pengetahuan lenyap sudah. Ya. Bahasa roh berhenti, nubuat selesai. Ini kita harus pahami. Ya. Dan untuk mencapai pada satu titik kehidupan, cara hidup mula-mula, yaitu berkomunitas dalam kelompok kecil, saudaraku. Awalnya dari mana mereka bisa? Ini nggak terjadi dengan sendirinya. Kita harus lihat kronologisnya, saudaraku.
Nah, kronologis ini sudah saya bahas di beberapa bulan yang lalu secara berseri juga. Diawali dengan sebuah janji Bapa sebelum Yesus terangkat ke surga. Ya, perhatikan, sebelum Yesus terangkat ke surga, menjelang detik-detik Yesus terangkat ke surga, ya Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Sekali lagi untuk yang terakhir Tuhan ngomong, jangan tinggalkan Yerusalem, kata Yesus. Ingat, detik-detik Yesus mau terangkat. Kisah Rasul 1 pelajari di sini, baca dengan teliti, saudara. Ya, jangan tinggalkan Yerusalem, kumpul di Yerusalem. Ingat bahwa Yohanes membaptis engkau dengan air, tetapi Ia yang akan datang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Ayat sebelumnya Yesus mengatakan ada janji Bapa. Ada janji Bapa, dan di ayat yang kelima, itu ayat keempat, ayat kelimanya dikatakan tentang baptisan Roh Kudus. Dari janji Bapa itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Seperti apa baptisan Roh Kudus ini? Kisah Rasul 1 ayat 8. Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi baptisan Roh Kudus terjadi ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Untuk apa Roh Kudus turun membaptis kita dengan Roh Kudus? Supaya kita terima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara tidak bisa menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus yang kita terima melalui baptisan Roh Kudus itu, jadi kuasa Roh Kudus kita terima ketika kita dibaptis Roh Kudus, kita diperlengkapi dari kuasa dari tempat maha tinggi. Seperti Alkitab mencatat, saudara akan bisa menjadi saksi ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Kamu akan menjadi saksi. Menjadi saksi artinya kita mengalami perubahan hidup. Dengan kata lain begini, kita nggak akan bisa berubah hidup kita. Karakter kita nggak akan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik tanpa kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus terjadi ketika saudara Roh Kudus turun, saudara dibaptis Roh Kudus. Bukti kelihatannya apa? Kan harus ada bukti yang kelihatan. Tanda yang kelihatan apa? Kalau dibaptis air ada tanda yang kelihatan, dicelupkan, bawa ke kolam, dicelupkan, didoakan. Itu ada bukti kelihatan. Kalau baptisan Roh Kudus apa bukti kelihatannya? Berbahasa roh. Alkitab mencatat ketika Roh Kudus tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api, turun hingga di atas kepala mereka. Kalau mereka berbahasa roh, berkata-kata seperti yang Roh Kudus berikan, seperti yang Roh Kudus ilhamkan, terima kuasa. Dan mereka mulai tanda awal, bukti yang kelihatan, tanda yang kelihatan, mereka berbahasa seperti yang Roh Kudus berikan. Bahasa roh ini bukan seperti, saudara jangan membayangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada subjek, predikat, objeknya. Tidak seperti itu. Kebanyakan orang mengasumsikan kalau namanya bahasa berarti ada subjeknya dong, ada predikatnya dong, bisa dimengerti dong. Ingat, Alkitab mengatakan bahasa roh itu tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa itu. Kita nggak ngerti, yang dengar nggak ngerti, iblis nggak ngerti, yang ngerti hanya Tuhan. Itu jeritan hati kita, doa jeritan hati kita. Dan doa untuk membangun roh kita, manusia roh kita, membangun iman kita, untuk penyembahan kita, itu fungsinya tidak perlu diterjemahkan. Ini awalnya sebelum kita masuk, karena ini nggak tiba-tiba ujuk-ujuk sekonyong-konyong langsung tiba-tiba mereka bisa hidup berkomunitas, nggak bisa. Harus ada rentetannya dulu, urutannya. Amin, saudaraku. Diawali dari janji Bapa. Dan janji Bapa itu belum berakhir, karena Kisah Rasul 2, catat baik-baik. Kisah Rasul 2 ayat 39 di sana dikatakan, dan janji itu adalah untuk kamu. Ini Yesus ngomong kepada murid-murid ini, saat itu konteksnya ya, untuk kamu murid-murid, untuk anak-anakmu, anak-anak Petrus, anak-anak Yohanes, Yakobus, dan untuk mereka yang masih jauh sampai hari ini, dari generasi ke generasi sampai generasi sampai Yesus datang nanti. Janji itu masih berlaku. Berarti bahasa roh belum selesai.
bahasa roh belum berhenti. Nubuat masih ada, pengetahuan masih ada, karunia-karunia roh masih ada. Bahkan Paulus berkata, kobarkan karunia roh itu, jangan dipadamkan. Amin, saudaraku. Kenapa bahasa roh sering diremehkan? Kenapa bahasa roh dianggap gak penting, saudara? Ini produk Tuhan sendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Ini sengaja iblis tutup-tutupi, saudara. Tapi puji Tuhan, hari-hari ini melalui tim teologi Gatot Subroto dibukakan, disingkapkan kebenaran ini, saudara. Pak Niko tuh beberapa waktu tuh menjerit dalam hati aku, Tuhan, kenapa sih? Kok untuk bahasa roh ini kok sulit sekali, kok banyak orang meremehkan, menganggap sesat dan sebagainya. Kenapa? Tuhan jawab tuh melalui tim teologi. Pak Niko share kepada tim teologi beban yang ada, visi yang ada, pemikiran yang ada dalam Pak Niko diceritakan kepada tim teologinya, dan tim teologinya menerjemahkannya dan membuat satu pengajaran kebenaran Alkitabiah tentang hal ini dan disingkapkan, saudaraku. Perhatikan ini. Urutannya janji Bapa, mereka taat, ya kan? Mereka taat. Karena apa? Rasul-rasul langsung kembali setelah Yesus terangkat. Rasul-rasul kumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa bersama-sama dengan sehati 120 orang murid. Kumpul di sana menantikan. Dan mereka 10 hari menantikan. 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus itu. Bayangkan di tempat itu 120 orang murid berkumpul selama 10 hari berdoa bersama-sama, unity, sehati, rindu. Janji Bapa tiba, datang dan digenapi. Dan pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, Roh Kudus benar-benar dicurahkan, dan itu disebut hari Pentakosta, hari ke-50. Penta 50, Kosta hari ke-50. Perhatikan, dengan tanda awal yang kelihatan tadi adalah mereka berbahasa roh. Setelah itu apa yang terjadi, saudara? Petrus berkhotbah. Sebelum Petrus berkhotbah, ini fenomena yang terjadi. Ketika mereka berbahasa roh, 120 orang murid itu, orang-orang di luar sana banyak berdatangan, berduyun-duyun berdatang, ingin melihat apa yang sesungguhnya terjadi di dalam. Mereka ada yang merespon, ada yang percaya, tapi ada yang juga yang nggak percaya. Yang nggak percaya, yang nggak menerima, mereka mengatakan mereka mabuk. Petrus ngomong, ini masih jam 9 pagi, nggak mungkin kami mabuk. Petrus menjelaskan dalam khotbahnya seperti itu. Di situ langsung Petrus berkhotbah. Perhatikan. Setelah Petrus bertobat hari itu 3.000 jiwa bertobat, memberi dirinya, dibaptis secara selalu. Dari mana ini bisa terjadi? Karena ada tadi baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Ketika di ruangan itu berbahasa roh itu menarik jiwa-jiwa, saudara. Jiwa-jiwa berdatangan. Memang ada yang positif, ada yang negatif responnya. Tapi nggak apa-apa, itu penyaringan. Tapi dampaknya kelihatan. Lewat baptisan air mereka benar-benar melayani dengan kuasa. Terjadi jiwa-jiwa bertobat datang, percaya kepada Yesus. Inilah yang ditutupi, yang disembunyikan oleh iblis, saudara. Iblis berusaha sebagaimanapun caranya supaya gereja, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen tidak berbahasa roh. Karena iblis tahu kuasanya luar biasa. Dampaknya, manfaatnya luar biasa ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Akan terjadi penuaian jiwa yang besar, akan terjadi pertobatan yang besar. Ini yang dihalang-halangi oleh iblis supaya nggak terjadi, dicegah supaya gereja tidak berbahasa roh, tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Sampai di sini sudah mengerti, memahami. Dan setelah itu diapakan nih 3.000 jiwa itu? Follow up-nya apa nih 3.000 jiwa ini? Dikomselkan, saudara. Karena amanat agung berkata, setelah mereka dibaptis, ajarlah mereka. Ya kan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Kemudian apa? Ajarlah mereka untuk melakukan segala perintahku, kata Tuhan Yesus.
Bagaimana bisa mereka melakukan perintah Tuhan? Harus diajar. Bagaimana supaya mereka dapat menerima pengajaran? Harus dikonselkan, dimuridkan, dikelompokkan dalam kelompok kecil. Gak mungkin 3.000 jiwa, saudaraku. Gak mungkin dengan 3.000 jiwa kita, gak mungkin, gak efektif. Dikonsel supaya mereka bisa apa? Berdiskusi, bertanya jawab, belajar melayani, belajar bertumbuh, dikonsel. Selanjutnya Kisah 2 mencatat setelah terjadinya baptisan Roh Kudus, tanda awal pertobatan jiwa-jiwa 3.000 jiwa itu mereka dikonselkan. Kisah 2 mencatat di sana gaya hidup, cara hidup jemaat mula-mula. Jadi saudara kalau baca Kisah Rasul itu lihat kronologisnya. Itu yang menulis Lukas. Kisah Rasul itu yang menulis Lukas. Lukas ini seorang dokter. Dia seorang yang terperinci, dia sistematis. Dia kalau nulis sistematis, saudara. Berurut kronologisnya. Itu Lukas. Sifat penulisan Lukas itu dia sistematis. Jadi kita enak kalau baca kitab yang ditulis Lukas, yaitu kitab Lukas dan Kisah Para Rasul, kita enak bacanya. Itu berurutan, saudaraku. Jadi jangan tinggalkan urutannya ini. Mereka dikonselkan, dicatat di sana mereka. Tiap-tiap hari mereka berkumpul. Yang pertama di dalam bait Allah. Seperti kita ini sekarang, zaman sekarang seperti kita ini ibadah begini secara berkomunitas besar, ya kan, secara keseluruhan. Dan kita mencatat selanjutnya, mereka juga berkumpul bergiliran di rumah masing-masing. Inilah yang disebut komsel. Baru bisa terjadi. Mereka mau memberi diri untuk diajar, dimuridkan. Kenapa? Tadi ada baptisan Roh Kudus. Saudara rindu mengalami baptisan Roh Kudus? Ini produk Injil yang utuh. Jangan terima Injil yang separuh-separuh, saudaraku. Sayang, benar sayang, rugi. Ini produk Injil utuhnya, saudara harus terima baptisan Roh Kudus. Karena ini janji Bapa. Yang kita tulis tadi, saya ulang lagi, garis bawah ini highlightnya nih, highlight ini penting ini. Janji Bapa itu, baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bukti yang kelihatan berbahasa roh itu berlaku bagi kamu, murid-murid saat itu, bagi anak-anakmu, dan bagi generasi yang masih jauh. Sebanyak yang Tuhan akan panggil. Tentunya yang dipanggil Tuhan yang merespon. Kalau yang nggak merespon nggak akan terima. Keselamatan butuh respon, janji Bapa butuh respon. Kesembuhan butuh respon kita, semua butuh respon kita. Tuhan sudah sediakan semuanya di kayu salib, sudah selesai. Semua tersedia di hadapan kita. Kita mau gak percaya, menerima dan taat mengambilnya, melangkah, menghidupinya, mau gak? Itu masalahnya di situ. Banyak orang gak ngalami janji Bapa karena gak ada respon dari dirinya. Cuek, gak peduli, pinginnya instan. Tiba-tiba harus terjadi tanpa efek kita, nggak ada, saudara. Harus ada dari kitanya. Saudara sakit ke dokter kasih obat, ada resepnya, ada dosisnya. Saudara ikuti nggak resep itu, dosis itu saudara ikuti nggak? Respon saudara gimana? Ngapain minum obat? Sudah beli mahal-mahal, nggak diminum, saudaraku. Udah gitu diminum nggak sesuai aturannya, nggak bisa, saudaraku. Dampaknya justru negatif buat tubuh kita. Kita lihat slide selanjutnya. Mengapa orang Kristen tidak terlibat dalam pemuritan? Ini pertanyaan yang luar biasa penting, saudara. Karena sesungguhnya ini masalah dalam gereja, dalam hidup orang-orang Kristen. Pribadi lepas pribadi, gereja dalam konteks pribadi, bukan organisasi. Organisasi itu ngikuti nanti. Ya. Mengapa? Klik selanjutnya. Hasil temuan, ternyata pertanyaan ini disurvei, saudaraku, oleh sebuah lembaga riset di Indonesia, satu-satunya lembaga riset rohani Kristen yang berdiri di Indonesia. Namanya Bilangan Research Center, disingkat BRC. BRC ini melakukan survei tentang ini. Mengapa orang Kristen tidak terlibat dalam pemuritan? Ditanya, korespondennya ditanya. Ketemu hasilnya, tik tadinya. Yang pertama, yang menjawab responden
yang mewakili kita tentunya, ya kan, menjawab, kenapa sih nggak memuridkan? Ditanya, kenapa kamu nggak memuridkan? Kenapa kamu tidak terlibat dalam pemuritan? Saya belum mampu memuridkan. Itu jawabannya 37%. Orang menjawab, saya belum mampu memuridkan. Ini alasannya. Yang kedua, memuridkan hanya tugas pendeta. Nah, banyak orang-orang Kristen punya pikiran gini, itu kan tugas pendeta, itu kan tugas gembala, itu kan tugasnya para pekerja gereja. Kita mah jemaat biasa, nggak perlu lah ikut pemuritan, nggak perlu. Ingat sekali lagi, amanat agung buat siapa, saudaraku? Halo? Amanat agung buat siapa? Apakah tertulis amanat agung itu buat pendeta? Buat gembala saja? Buat pekerja gereja saja? Buat siapa, saudaraku? Buat semuanya. Semuanya berarti siapa? Masing-masing loh punya tanggung jawab menyelesaikan amanat agung loh, ya. Jadi bukan lagi tugas pendeta, gembala ataupun pekerja gereja. Enggak, ini harus dibuang. Konsep berpikir seperti ini harus benar-benar dibuang, saudaraku. Ya, next berikutnya jawaban yang ketiga, merasa belum layak menjadi pemurid. Saya belum bisa menjadi mentor, saya belum bisa mengajar. Sebanyak 15,2%. Ya. Nah, melalui temuan ini, ya, Tuhan memakai BRC ini, Bilangan Research Center, supaya ini membukakan mata gereja, membukakan mata kita semuanya bahwa amanat agung yang pertama itu bukan buat para pendeta, gembala, dan juga para pekerja gereja, tapi buat kita semua. Jadi, saudara punya tanggung jawab untuk yang pertama jadi murid dulu sebelum menjadi pemurid. Sebelum jadi pengajar, jadi murid dulu, dengar dulu. Pengajarannya didengar dulu. Udah didengar, seperti anak sekolah kan, datang sekolah, guru ngajar apa dengar, mulai apa di rumah? Dipelajari lagi, direnungkan lagi, dihafal lagi. Kemudian datang lagi ke sekolah, ada ujian, dites, kerjakan ujian. Nanti lama-lama naik kelas, jadi guru akhirnya. Masuk UPI misalkan, Universitas Pendidikan, atau masuk apa lagi? Jadi sarjana pendidikan misalkan, atau jadi master pendidikan. Mulai jadi guru, jadi dosen. Gak tiba-tiba jadi dosen, jadi guru, pengajar, enggak, jadi murid dulu. Langkah pertama saudara, putuskan saya mau jadi murid. Amin, saudaraku. Bagaimana caranya? Berkomunitas. Di kita ada cool namanya. Memang kita belum melaksanakan secara seperti yang lalu, onsite atau tatap muka. Tapi saudara bisa mulai di komunitas lingkungan saudara, kumpul, ayo kumpul yuk. Wah, nggak ada yang membina, nggak ada yang mengarahkan. Saudara bisa sharing aja di situ. Ini ada, kita baca yuk ayat ini, sharingkan apa? Belajar itu, sharing itu aja. Ya. Menurut kamu apa nih keselamatan misalkan? Menurut kamu apa nih baptisan air? Menurut kamu apa nih? Sharing aja dulu. Walaupun belum ada yang mengarahkan, nanti hasilnya apa? Sudah bisa komunikasikan, Pak, ini kita kumpul membahas ini sudah benar belum? Nah. Amin, saudaraku. Atau bisa lewat virtual, ya lewat Zoom, bisa kita lakukan ke depan. Amin, saudaraku. Ya, kita mau tindak lanjut ini hasil survei ini. Ini jadi tugas kita semuanya. Tuhan menginginkan jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka. Siapa yang belum dibaptis? Siapa yang belum dibaptis? Segera, ya, segera, saudaraku. Ambil keputusan. Baptisan yang kita percaya seperti Alkitabiah dan yang dicontohkan Tuhan adalah baptisan yang Islam. Yang belum segera datang. Kita ini penuh kasih karunia. Di sini penuh kasih karunia, tapi jangan diremehkan kasih karunia-nya. Di luar, di cabang-cabang yang lain, untuk dapat melayani begini nih di mimbar nih, jadi asyir, jadi apa tuh harus sudah dibaptis minimal.
Minimal harus sudah dibaptis. Kalau belum, sorry, nanti dulu. Kita masih terbuka. Kita masih punya kasih karunia, Tuhan masih punya kasih. Supaya sudah bertumbuh, ayo. Tapi jangan diremehkan. Jangan dianggap remeh. Setelah itu, sambil berjalan, sambil diajar, sudah ngerti, ya ayo baptis. Gitu loh maksudnya. Terus meningkat. Amin. Dengan segala keterbatasan pun saya mencoba hampirlah. Saya ada rasanya kurang kalau belum posting tentang gesit, saudara. Masih kurang rasanya sampai malam-malam pun kalau ini saya udah posting dulu aja lah. Mau besok dibacanya juga nggak apa-apa, ya kan? Yang penting saya kirim dulu aja, supaya sudah belajar, dibaca, dipelajari. Saya juga belajar ngirimnya nggak banyak-banyak, bertahap, seri bersambung. Saudara baca dan mempelajarinya enak. Kalau mungkin terlalu numpuk karena HP kecil mungkin kan nggak enak gitu kan. Ya udah dibagi-bagi aja. Ya, ayo saudaraku, saya mengajak, ini tanggung jawab kita semuanya. Next berikutnya. Kesimpulan dari penemuan ini yang pertama, klik lagi. Nah, penyelesaian amat agung akan terwujud jika warga gereja yang belum memuridkan, belum jadi guru, belum mengajar. Ini terwakili oleh jawaban tadi, 3 jawaban tadi itu kesimpulannya orang itu nggak siap jadi murid, nggak siap jadi pemurid intinya. Saya belum siap, saya belum layak jadi pemurid. Ya. Ini dapat ditolong, didukung, dan diperlengkapi. Ya. Jadi saudara akan ditolong. Bagi yang belum siap jadi pemurid, saudara akan ditolong, akan didukung, dan akan diperlengkapi. Sekali lagi butuh respon saudara. Jangan biarkan ini bertepuk sebelah tangan. Kerinduan Tuhan supaya saudara hidup berkomunitas, diajar dalam komsel, jangan sampai kerinduan Tuhan bertepuk sebelah tangan. Kita harus sambut. Nah. Next berikutnya. Temuan penting yang kedua. Sebanyak 79,7 responden itu yang ditanya, saudara. Jadi pensurvei menanya, itu responden. Saya nanya sama saudara. Nah, itu saudara responden namanya, ya. Yang memuridkan orang lain, jadi orang yang sudah memuridkan, ya kan? Selama 12 bulan terakhir, selama 1 tahun terakhir, menyatakan bahwa kegiatan memuridkan orang lain sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan rohani pribadi sang pemurid. Jadi dengan kata lain gini, orang yang memuridkan mengalami pertumbuhan rohani. Salah satu supaya saudara bisa bertumbuh kerohanian saudara harus memuridkan. Saudara harus ngajar. Karena ketika kita ngajar, itu kita semakin pintar, saudara. Saya dulu tuh sering lupa, baru udah terima pengajaran somkom, apapun diklat, guru som saya ikut, materinya sama, terima terus, saudara. Ada pembaharuan ada. Tapi kadang tuh suka lupa. Tapi ketika saya ngajar, saya khotbah, contohnya tentang baptisan Roh Kudus. Sekarang saya mantap, saudara. Ngerti, benar-benar ngerti saya. Oh iya. Ngertinya dari masalah saya ngajar. Kan sebelum saya ngajar, saya belajar. Benar nggak? Sebelum saya ngajar, saya tuh belajar dulu. Dan untuk khotbah 30 menit, 40 menit itu persiapannya bisa berbulan-bulan, saudara. Enggak hanya semalam, saudara. Kadang bisa begadang. Jadi kalau saya terima pengajaran di mimbar 30-40 menit, itu persiapannya luar biasa, saudara. Belajarnya tuh luar biasa, investasinya luar biasa. Ya. Kalau sudah mau bertumbuh, saudara harus jadi pemurid. Untuk jadi pemurid, saudara harus jadi murid dulu. Karena itu ketika nanti kita mulai komsel, entah gimana caranya, nanti kita diskusikan, Mas berikan masukan-masukan, ya. Para pengurus berikan masukan, gimana nih? Kita mau laksanakan seperti apa? Begitu nanti kita on-kan, ayo saudara tinggal respon. Beri waktu, beri diri, itu penting.
Kalau terus ngikutin hal-hal dunia nggak ada habisnya. Saudara terus tertinggal kerohanian, nggak jadi dewasa, nggak diangkat masuk surga, saudara. Ya, next berikutnya. Temuan penting yang ketiga, hampir 70% gereja di Indonesia yang memuridkan, gereja yang melakukan pemuritan adalah gereja yang mengalami pertumbuhan selama satu dasawarsa terakhir. Satu dasawarsa itu 10 tahun. Jadi dalam waktu kurun 10 tahun, ini survei sekitar 2019, berarti dia survei sampai 10 tahun ke belakang, sekitar 2009 berarti, ya. Dari 2009 sampai 2019 ditemukan bahwa gereja-gereja yang memuridkan itu bertumbuh luar biasa, jemaatnya bertumbuh luar biasa, berkembang luar biasa. Amin, saudaraku. Yuk, terus selanjutnya. Matius 28. Oh iya, oke, ini yang amat lagu tadi sudah saya bacakan ya, kita lewat aja. Nah, ini saudara, kita lihat sebentar. Ini nubuatan William Seymour, seorang pendeta kulit hitam yang tidak dianggap waktu itu, rasis masih terjadi di situ. Tapi Tuhan pakai orang yang tidak dianggap, orang yang dipandang sebelah mata. Tuhan pakai pendeta ini, William Seymour, untuk membawa kegerakan Pentakosta yang kedua yang terjadi di Azusa Street. Perhatikan tadi, ini polanya Tuhan begini. Kita harus cermati. Di Kisah Rasul 2 tadi, Pentakosta pertama di Kamar Loteng Yerusalem, ketika terjadi baptisan Roh Kudus, ya, mereka kelihatan buktinya, yang kelihatan berbahasa roh, banyak orang datang, ada yang respon positif, ada yang menghujat, ada yang mengolok-olok, mabuk. Nah, tapi kemudian terjadi penuaian jiwa 3.000. Di zaman ini 1909 ini nubuatannya. Ya, ini dia bernubuat tahun 1909. Waktu itu tempatnya pun hampir roboh. Saya cerita sejarahnya, saudara. Tempat yang dibuat kumpul berdoa itu hampir roboh, saudara. Nggak layak. Tapi mereka dengan seberapa orang kumpul, dipimpin oleh William Seymour ini, orang yang dipandang sebelah mata, karena masih ada rasisme waktu itu. Tetapi ketika mereka kumpul berdoa, terjadi lagi baptisan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh tiba-tiba. Ini bukan dari orang Pentakosta, saudaraku. William Seymour bukan latar belakang Pentakosta, dia latar belakang baptis. Tapi dia terima baptisan Roh Kudus. Dia berbahasa roh. Orang-orang yang bersama dia di gedung itu berbahasa roh. Apa yang terjadi fenomenanya? Banyak orang datang tuh, kayak di Kisah Rasul tadi, datang. Ada yang merespon, ada yang negatif. Sampai akhirnya tuh banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mereka harus sewa gedung lagi, yang lebih besar lagi. Terus lawatan itu berjalan terus sampai hari ini, saudara. Saudara perlu tahu ini juga saya baru ngeh, saudara. Saya baru ngeh nih, ya kan? Walaupun saya sudah lama nih, ya kan, di Pentakosta lah katakan begitu. Saya baru ngeh, ternyata GBI akarnya yang nggak kelihatan tuh, lahirnya dari sini, saudara. Dari pergerakan Azusa Street ini. Saya baru ngeh tuh. Oh, hari ini GBI ada. Sinode GBI, Insan Pentakosta hari ini berkembang luar biasa. Sekalipun diolok-olok berbahasa roh, semakin sekalipun dikatakan dusta bahasa roh dan sebagainya. Tapi sudah lihat orang-orang jiwa-jiwa berdatangan. Ini fenomena sekarang itu terjadi. Kisah Rasul 2, orang berbondong-bondong datang. Di zaman ini orang berbondong-bondong bertobat datang. Hari ini Insan Pentakosta berkembang luar biasa. Kenapa Insan Pentakosta berkembang luar biasa? Karena mereka terima baptisan Roh Kudus dengan bukti kelihatan berbahasa. Saya tuh dari dulu sudah lama pingin khotbah gini, sudah pingin ngajar tentang bahasa roh. Tapi seperti ada yang menahan juga. Jangan dulu, jangan.
berat gitu, mau ngomongnya berat, mau nyampaikan, mau persiapan berat banget, gak jadi-jadi saudara. Ternyata Tuhan mau tunggu momentumnya. Ketika Pak Niko melalui tim teologi mengumpulkan kita dalam MDPJ, mengajar kita, saya tahu ini momennya. Dan sekarang saya berikan, impartasikan kepada saudara. Sekarang selanjutnya tinggal respon saudara. Ingat, jangan berpikir bahasa roh, oh harus ada subjek, predikat, objeknya. Jangan berpikir itu, ini beda. Bahasa ini berbeda. Harus bisa dimengerti, jangan berpikir seperti itu. Amin, saudaraku. Kalau sudah punya pikiran seperti itu, sudah tidak akan berbahasa roh. Sudah tidak akan terima baptisan Roh Kudus. Sudah tidak akan bisa hidup dengan cara hidup jemaat mula-mula berkomunitas. Dalam 100 tahun yang akan datang, tahun 1909, berarti 100 tahun yang akan datang, tambah 100 berarti sekitar 2000 sekian. Berarti hari-hari ini, ya, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Nanti ini 100 tahun kemudian yang akan bangkit lagi kegerakan ini yang lebih dahsyat dari Azusa Street. Dan kemuliaan Sekinah akan kembali dan kegerakan Allah akan lebih besar, lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Tidak akan berakhir, justru sekarang ini didengungkan Pentakosta ketiga, kegerakan Roh Kudus di masa Pentakosta ketiga, sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua nanti, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan Pentakosta akan kembali ke Yerusalem, saudara, karena kegerakan pertama muncul di Yerusalem, lahir di Yerusalem, di kamar loteng itu, bergerak dari Yerusalem, dari barat, sekarang ke timur sampai ke Indonesia. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Dan yang dipercaya Tuhan adalah gembala kita Pak Niko, saudaraku, untuk membawa kegerakan ini diakui dunia. Ini kegerakan diakui dunia sampai dibuat universitasnya di Amerika sana, saudaraku. Nama Pak Niko diberikan di situ. Niko Nyotora Harjo Hall. Di dalamnya ada banyak hal, pengajaran kelas-kelas dan sebagainya. Universitas terkenal, diakui. Oral Roberts University terkenal dan diakui, kredibilitasnya luar biasa. Nama Pak Niko ada di sana, foto-fotonya ada di sana, sejarah lahirnya Pentakosta ketiga ada di sana. Diakui dunia secara akademik. Secara akademik diakui. Masa kita yang di bagian dalam tidak mengakui, tidak mengalami? Why? Respon kita. Next selanjutnya. Amanat agung hanya dapat diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Next berikutnya. Mengapa kerap sering diremehkan? Ya. Next berikutnya. Ini gambarnya. Tadi. Ya. Perhatikan ini. Baptisan Roh Kudus. Ya. Di Pentakosta pertama Yerusalem. Ada tanda yang kelihatan bahasa roh. Orang-orang berdatangan, jiwa-jiwa datang. Injil diberitakan, firman disampaikan, 3.000 orang bertobat, lahir baru, memberi diri dia dibaptis, gereja Pentakosta berdiri. Ini sejarahnya. Jangan melupakan sejarah. Ini akarnya, saudara. Next berikutnya. Api Pentakosta ketika dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, next berikutnya. Tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 ayat 10. Next berikutnya. Nah, lihat nih, grand design. Nah, ya kan? Untuk menyelamatkan semua bangsa. Tadi kan Tuhan datang untuk menyelamatkan bangsa, misi, visinya, ya kan? Lalu gimana caranya mengaplikasikan, mengimplementasikan, mewujudkan visi misi itu kepada tindakan nyata? Tuhan punya cara. Punya formula, punya rumus. Dengan pemuritan. Yang kedua dengan persekutuan, dengan penginjilan. Dari situ terjadi pelipat ganda. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bertobat, orang-orang yang terhilang diselamatkan.
sesuai dengan visi dan misinya Tuhan, menyelamatkan mereka yang terhilang. Caranya ini, pemuritan, persekutuan, penginjilan, pelipat gandaan, mengutus. Setelah saudara siap, saudara jadi murid, diajar, dipersiapkan, naik kelas, saudara diutus. Saya nggak sungkan-sungkan, saya nggak segan-segan mengutus saudara untuk menggembalakan di lain tempat, nggak apa-apa. Saya senang sekali saudara jadi pemimpin, next leader, saya suka sekali. Saya tidak insecure, saudara. Saya senang saudara bisa jadi pemimpin. Saudara bisa jadi gembala, sekalipun saudara ada di dunia marketplace, nggak apa-apa, nggak harus full time. Gembala-gembala cabang Bandung yang di kota Bandungnya nih ya, pusatnya kan Sukawarna, Aruna nih. Tapi di cabang-cabangnya itu gembala-gembalanya siapa? Dari marketplace, saudara. Orang-orang yang bekerja di marketplace, mereka jadi gembala. Suatu hari saya rindu, lahir gembala-gembala baru di sini. Kita bisa buka perintisan lain di lain tempat. Buka di sana, sudah jadi gembala di sana. Saya senang sekali karena ini adalah visi misinya Tuhan. Amin, saudaraku. Di sini pun nanti juga bisa ada tim penggembalaan. Saya sebagai pembina bisa, nanti saudara yang mengoperasionalkan. Ini akan berkembang luar biasa. Saudara harus respon, tapi harus naik kelas dulu. Gak mungkin dong kalau masih kanak-kanak dipercaya suatu tugas yang gak mungkin dia lakukan gitu. Saya tunggu nih, saya lagi nunggu saudara, ayo naik kelas yuk, supaya saya bisa memutus saudara, saya bisa mendelegasikan, supaya nanti nggak saya terus yang khotbah di sini, saudaraku. Saya pun nggak mau khotbah terus, harus sudah takutnya bosan. Tapi puji Tuhan sudah nggak bosan. Saya rindu yang lain, ayo dong naik kelas dulu, saya tunggu nih, kapan sudah bisa naik kelasnya? Khotbah di sini, lahir baru, jadi manusia baru. Memang nggak sempurna, tapi paling nggak kita sudah lepas lah dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, kecanduan kita lepas. Kita bisa enak mengajar. Panggilan Tuhan harus disertai dengan pemisahan, itu pasti. Abraham dipanggil, dipisahkan. Musa dipanggil, dipisahkan. Yesus dipanggil, dipisahkan. Eli, lama sabatani, dia terpisah dari Bapa. Saudara mau dipanggil Tuhan, saudara harus siap dipisahkan. Pisahkan dari apa? Dari kedagingan, dari keterikatan. Ayo dong, potong, pisahkan, buang, lahir baru, manusia baru yang hanya terikat kepada Tuhan. Gitu. Itu kerinduan saya dan paling utama kerinduan Tuhan. Amin, saudara. Kapan saudara bisa menjawabnya untuk bisa khotbah di sini? Saya tunggu waktunya, saudara. Tapi harus dimuridkan dulu, nggak bisa ujuk-ujuk sama konyol. Di lain luar tuh, dibina dulu 9 bulan, 1 tahun, saya pernah cerita. Saudara di sini baru datang berapa lama sudah dikasih kesempatan, ya kan? Di luar sana tuh harus nunggu, saudaraku. Ketat, saudaraku. Harus begini. Kita masih buka, yuk, sama-sama yuk bertumbuh. Setelah terlibat, kita ngerti. Tadinya memang belum ngerti, sama, nggak apa-apa. Murid Yesus pun tadinya nggak ngerti melayani Tuhan dengan pengertian yang belum benar. Mereka masih rebutan jabatan, kan pengertian pelayanan belum benar. Mereka masih jadi yang terbesar, jadi pemimpin itu ternyata bagi Tuhan pemimpin itu harus hamba, harus melayani. Mereka ini konsepnya belum benar, murid-murid pun. Tapi setelah nyebur, ikut sama Yesus, diajar Yesus, dimuridkan, dimentor Yesus, terbuka. Sudah mengerti jalan pikiran Tuhan dan jalan pikiran saya. Dan nanti kalau ada rekan kita yang berkesempatan di sini, jangan sampai jealous, saudaraku. Kita harus mengupgrade. Suatu hari saya juga rindu. Puji Tuhan, untuk WL kita sedang melatih 2 orang.
Siapa yang mau lagi? Ayo. Nggak apa-apa, belum dibaptis nggak apa-apa. Ayo dah, nanti dikasih pengajaran ngerti baptis sambil jalan. Ya. Learning by doing. Belajar sambil berjalan. Next berikutnya, orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis. Jadi dibaptis harus memberi diri. Saudara yang memberi diri, aku mau dong dibaptis, baptis aku yuk. Nah itu yang benar. Harus kesadaran sendiri. Setelah kita ngerti, percaya, melangkah, taat. Apa selanjutnya setelah dibaptis? Gak berhenti. Jadi baptisan gak berhenti. Saudara, mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Jangan sudah dibaptis hilang persekutuan. Gak lagi konsel, gak lagi ibadah, gak lagi bersekutu. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti, berdoa. Maka ketakutan mereka semua sedang rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Amin, saudaraku. Ya. Next berikutnya apa? Nanti kita sambung. Oke, next lagi ada kan? Nah ini. Nah, dengan bertekun, perhatikan. Setelah dibaptis, ini terakhir. Slide berikutnya kita sambung. Ya. Setelah dibaptis, mereka bertekun sehati, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah seperti ini, ya kan? Dan masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati di rumah masing-masing. Ini adalah komsel. Amin, saudaraku. Ya. Ayo, yang sudah melayani di sini, katakanlah dianggap dituakan atau dianggap didewasakan, lebih dewasa. Saudara bisa memimpin, di mana di lingkungan kita itu ada teman-teman kita. Kumpullah tiap hari apa. Yang sudah melayani, cobalah belajar memimpin komsel kecil di lingkungan kita. Di sekitar kita tuh ada rekan-rekan kita kumpul, yang berdekatan kumpul, janjian kumpul yuk kita ngobrol firman yuk, ngopi. Ngopinya bukan ngopi itu keluar, bukan ngopi. Ngopinya ngobrol firman. Bilang kira yuk ngopi yuk gitu. Ngopinya ngopi, ngobrol firman. Ya. Bukan ngopi gede. Ngobrol firman. Kalau sudah ini ayo telepon saya juga nggak apa-apa. Tapi jangan mendadak, kasih tahu, Pak nanti hari ini kita mau kumpul ya, mau ngopi-ngopi. Nah, kata mau ngopi ya, ngobrol firman ya. Nanti saya datang. Yuk kumpul. Nah, misalkan contohnya simulasi di kontrakan BRI, misalkan itu ada beberapa orang kan. Kontak, Pak hari ini ya. Oke, nah saya datang. Ngobrol firman, ngopi. Ya kalau ngopi benernya nggak apa-apa, keluarkan kopinya yang benar. Yang hitam-hitam itu nggak apa-apa. Sambil kita ngobrol firman, ya kan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambung ya. Next berikutnya kita mau perjamuan kudus. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Minta tinggi.